tergantung majikan apa tergantung agensi ya? Lembur apa, Mbak? Lembur kerja, kan aku kan udah 1 bulan kerja di sini. Kan dulu kalau kata agensi itu lemburannya 155, tapi kok aku cuma dikasih lemburan 100 gitu loh, Miss, gitu. Oh, terus? Nah, terus aku tuh mau konfirmasi ke bos saya, ya saya juga takut gitu mau konfirmasi agensi, tapi agensi nggak ngasih, maksudnya nggak, cuma diemin gitu loh, Miss. Lah kalau kamu nggak ngomong sama agent, emangnya agentmu itu ahli nujum yang harus tahu masalahmu? Kalau kamu nggak cerita, emang agent tahu? Ya saya udah cerita, tapi kayak nggak direspon gitu loh, Miss. Udah cerita, aku udah WA gitu. Nggak direspon maksudnya? Ya nggak dijawab sama agensi gitu loh. Oke. Kamu di situ berapa lama? Baru sebulan, Miss. Dulu Non saya, tapi dulu Singapura. Oke. Ini menurut versi saya ya. Kalau di pekerjaan lembur itu harusnya memang di atas 150. Saya kurang tahu detailnya berapa. Tapi kalau majikan mau memberikan kamu 100, itu sudah tidak sesuai dengan peraturan. Dan kamu bisa menuntut. Pertanyaan saya, siap dengan konsekuensinya saat kamu nuntut majikan mecat kamu? Siap nggak? Belum siap, Miss. Oke, kalau belum siap, solusinya satu. Lain kali kalau suruh lembur nggak mau, selesai urusannya. Ya, gini Miss, saya mau cerita juga. Sekarang kalau bulan yang sekarang itu saya kan di sini ada 3 kan pembantunya. Yang lain tuh dikasih 4, aku dikasih 5 sendiri, Miss. Apa? Kan apa namanya? Di sini tuh punyanya ada 3. Terus? Nah, yang 2 itu dikasih libur 4. Aku sendiri dikasih 5. Nggak tahu. Aku takutnya gini loh, Miss. Takutnya kan gaji pokok Indonesia itu nanti takutnya kepotong gitu loh, Miss, sama yang libur kelebihan 5 hari itu loh, Miss. Oke. Berarti kan kamu dikasih uang leburnya cuma 100 tadi loh, karena kamu dikasih liburan lebih. Enggak, bukan. Itu yang bulan ini, yang bulan Oktober, yang bulan berikutnya ini loh, bulan baru ini loh, Miss. Kok tiba-tiba tuh dikasih kalau apa dikasih libur 5 kali gitu loh. Tiba-tiba kan saya jadi bingung loh. Yang bulan sebelumnya aja dikasih libur cuma 2 kali, kok sekarang 5 kali gitu loh, Miss, yang jadi pertanyaan. Oke. Liburnya tanggal apa aja, sayang? Ya nanti tak kirim, udah di schedule sih, Miss, udah dibikin. Ya mungkin bulan ini kamu liburnya banyak, mungkin bulan depan kamu dikurangi, kan bisa saja. Jangan berprasangka buruk dong. Aku nggak ada niat berprasangka buruk sih, Miss. Lah tadi kamu bilang takutnya nanti gaji pokoknya dipotong, bukannya prasangka buruk gitu? Hah? Iya sih, Miss. Kalian itu lucu, dibilang prasangka buruk, katanya enggak sih, Miss. Lah kan kamu sudah prasangka buruk. Bagaimana kalau gaji pokokku dipotong, Miss? Kenapa kamu tidak berpikiran positif? Mungkin bulan depan liburanmu dikurangi. Oh gitu ya, Miss. Dan ini masih baru ya, Mbak ya. Jadi dia masih belum berhak mendapatkan cuti tanggal merah. Setelah 3 bulan, setelah 3 bulan kamu berhak mendapatkan cuti tanggal merah. Iya. Oke. Oh jadi gitu ya, Miss, ya. Mending untuk sementara ya nurut dulu aja ya, Miss. Ya, itu yang saya katakan. Karena banyak sekali anak-anak baru itu pingin sesuai dengan peraturan. Apakah itu tidak boleh? Boleh, betul, pinter, cocok. Karena kalian pinter harus sesuai dengan undang-undang. Tapi kalian akan kehilangan pekerjaan. Wah jangan, Miss. Lah itu karena apa? Anak sekarang itu semuanya pinter-pinter, pinter debat, pinter ngamuk, pinter rusuh. Ya apa-apa. Tapi resikonya itu panjang, konsekuensinya panjang. Ingat, ada orang yang
pinter dalam studi, tapi tidak pinter merawat ego. Ngerti nggak sayang? Gitu, Miss. Iya. Ngerti, Miss. Kowe pinter studi, belum tentu sukses kalau egomu tidak kamu kontrol. Lah sekarang ini kan main ego. Loh, aku kok dibayar 100. Loh ya apa iki menurut undang-undang, peraturan. Coba tanya organisasi, nggak boleh itu. Tapi saya katakan juga nggak boleh. Nah, tapi pertanyaannya, kowe lek gugat, siap orang mulai Indonesia ngeret cover. Waduh, Rusia, Miss, kayak menikmati nih Hongkong ya, Miss. Jadi tidak ada salahnya, apa yang kamu katakan tidak salah. Cuman saya tuh mengajari tentang sebuah ego yang harus kita kontrol. Kita harus ngontrol. Bukan saat kita direndahkan itu kita bodoh, enggak. Jangan menganggap kalau kita direndahkan itu kita bodoh, tidak. Miss Yuni sudah katakan bahwa saya saat kerja di agent itu merasa tertekan, terhina, dilempar sama tisu, ini kayak harga dirinya saya nggak ada. Kalau saat itu saya keluar dari agent tersebut, saya tidak ada kesempatan seperti hari ini menerima curhatan-curhatan kalian. Paham maksud saya? Ngerti, Dok? Paham. Apalagi kamu bekerja dengan 3 orang, ambil ilmunya. Kowe ra kuat pindao. Tunggu 2 tahun. Paham maksud saya? Iya paham, Miss. Nih sekarang sih ya udah mulai bisa adaptasi, Miss. Cuma ya saya cuma tanya itu aja, Miss. Oke, siap. Sabar ya, Ndok ya. Ya, Miss. Aku gak kepingin kamu gagal mulai ngeret koper. Saya tidak ingin kamu pulang bawa koper sing isine klambi. Tapi saya pingin kamu pulang bawa buku rekening yang tebel. Ya? Amin ya rabbal alamin. Doaku buat kamu karena kamu kerja 3 orang, tak dongakno finish kontrak. Goleki Miss Yuni. Amin, Miss. Ya? Ya, amin, Miss. Ya, Miss. Miss, masih di Indonesia, Miss, sekarang, Betul, masih di Indonesia. Ya, Miss. Ya, Oke. saya selalu ya, Miss. Yo, Makasih, Miss. I love you, bye-bye. I love you. Bye-bye. Saya selalu mengingatkan buat teman-teman generasi Gen Z, Gen Z lagi. Anak-anak yang umurnya 20 ke atas sampai 35 tahun, tahan. Ujian, ini ujian. Jangan terpengaruh oleh kata-kata orang. Karena pekerjaan yang kamu tidak suka ini ditunggu ratusan orang di PT, bahkan ribuan orang di PT. Jadi tahan emosimu, ojo gampang emosian. Ya, apalagi kita belum sukses. Masih ingat semboyannya Miss Yuni? Kowe gorong sugih, Nduk. Tahan. Segala keinginanmu, segala emosimu, segala kemarahanmu ditahan. Bukannya Miss Yuni yang paling suhu ya. Tapi pada kenyataannya saya sampai duduk di hari ini, yaitu karena saya menahan emosi saya, keegoisan saya. Saya selalu mengajarkan tentang kenapa sih kita harus sabar, kuat, tahan banting. Ya karena pada akhirnya orang-orang yang kuat banting lah yang akan mampu bertahan. Nggak ada dalam sejarah itu orang sing menye-menye yang akan menguasai pasaran, enggak. Orang-orang yang tahan banting lah yang akan menguasai pasaran. Jadi buat teman-teman yang saat ini terpengaruh di media sosial, motivasi orang kaya, terus kalian dengarkan. Bukan itu. Motivasimu kerja. Kowe bende duit. Wes. Peras keringat, banting tulang, kerja, semangat, jangan mudah putus asa. Ya, jangan percaya motivasi yang menyesatkan. Kowe ngomong, jangan mau, kamu harus menjaga kesehatan mentalmu. Jika kamu dimarahin orang lain, tunjukkan padanya undang-undang. Itu adalah tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Jangan sampai kamu dibentak. Menyesatkan. Kowe itu harus semangat. Yang turun Batak mana? Yang turun Madura mana? Yang turun Jawa mana? Turunan Kalimantan mana? Turunan Sumatera mana? Turunan Bali mana? Yang keras-keras ibunya itu.
Ayo, tunjukkan pesonamu. Hadir apa itu? Turunan Jawa mana? Madura mana? Kenapa? Karena semangat ibumu itu yang membuat kamu kuat dan tabah. Zaman biyen dilolok nih. Saya nggak tahu ya kalian bagaimana ya. Kalau zaman dulu saya itu mulai di sekolahan tukaran mbak konco. Mulai wadul sama ibu. Bu, aku lo dianu bu tukaran kalau si Siti lo bu, aku dijambak bu, aku tukaran bu. Orang dibelo, malah diepet-epet nih aku kipat-kipat nih mbak ibuku. Ya kono, waduh lo, wong tuwek mbak wong tuwek ben tukaran. Akhirnya ibuku mono ndek wong tuane dhek tukaran. Ya, caca. Dari situ saya takut wadul sama ibu saya. Zaman biyen ono masalah apa sih main karet pulang padul jangan macem-macem weh. Jadi saya nggak tahu ya kalian seperti apa dan bagaimana ya. Kalau kalian nggak tahan banting di era serba digital ini, nggak akan mampu bertahan. Wes toh, lambungmu kena, stresmu kena, depresimu cepet. Mau pikir aku iki ora ngeluh to, Rek? Mau pikir aku ora ngeluh. Tapi ya kenapa? Ya karena berpikir bahwa hidup ini harus dijalani. Dan saya merasa sangat malu sekali saat saya itu melihat orang-orang, ya karena kekuatan batin seseorang beda ya. Saya tidak mempermasalahkan itu. Cuman merasa malu aja kamu ngomong sama saya butuh uang, tapi kamu nggak mau kerja. Kamu butuh uang, tapi gayamu ugal-ugalan di media sosial. Modelmu ganteng banget, modelmu ayu banget. Tapi kamu ngemis online. Itu saya nggak suka banget, saya nggak suka.